ngambil ikan di empang yang dipasak pelapa talas. Assalamualaikum sahabat dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di vlog Genyong. Ini pagi hari ya teman-teman, cuaca masih seger banget, udara masih sangat sejuk gitu ya. Ini my bojo atau suami bukan mencari, ini niatnya ngambil ikan untuk lauk makan gitu ya. Jadi empang ini ada ikan mujair, ikan emas, ikan gerame, tapi kami itu pengen ikan mujair kalau dapet gitu ya. Ini sudah dikasih makan atau kasih pakan ya si ikan-ikannya supaya dongol ke atas gitu ya. Dan my bojo juga sudah dengan peralatan, sudah siap dengan peralatan untuk menjalanya gitu. Nah lucunya di situ kami tuh kayak patung, pokoknya nggak berani berkata sepatah kata pun karena kata my bojo atau suami itu kayak berisik nang kene men kok iwake gelemeng pinggir dadine kok kena di jalan nek kok berisik ya orang bakal kena jare my bojo. Atau transitnya kayak gini ya teman-teman, kalau kamu pengen ikannya kena supaya ke pinggir, kamu jangan berisik di sini, jangan ngomong kayak gitu. Oke siap bos, aku bilang kayak gitu. Bocil juga nurut, ini diem baik nggak ngomong-ngomong. Padahal si bocil itu banyak bicaranya ya, tapi karena sama bapaknya nggak boleh bicara, dia manut, dia nurut. Dan gitu juga ya. Jangan banyak gerakan biar ikannya cepat ke pinggir gitu. Oh begitu ya kalau nangkap ikan, karena inyo ngerti nih mangantok kalau karo ngolai. Transenite saya mah ngertinya makan aja sama masaknya gitu. Perkara menangkap ikannya itu inyo nggak ngerti, nggak paham caranya gimana gitu ya teman-teman. Ternyata susah juga ya ini nangkap ikan tuh, dapatnya yang kecil-kecil. Ini ikan mujair dan ikan gerame yang masih kecil-kecil gitu ya. Jong deh, gimana ini untuk lauk nasi nggak ada dong. Itu ikan mujairnya ada 1 biji yang agak besar dan 2 yang kecil-kecil gitu. Sedangkan ikan geramenya dicemplungin lagi karena masih kecil-kecil, nggak enak dimakan dan nggak ada dagingnya gitu ya. Padahal Nyong nungguin di situ teh udah ada 1 jam, tapi kok kenapa ya giliran ditungguin sama Nyong nggak dapat tadi. Sebelum ditungguin sama Nyong tuh my bojo dapat ikan emas yang warnanya orange gitu ya teman-teman. Tapi katanya untuk dititipin ke empangnya saudara ke tetangga gitu, karena supaya cepat besar pertumbuhannya katanya begitu. Nah ini dia penampakan ikan emas yang orange-nya itu. Aduh gemes banget, aku senang banget kalau diolahi, kalau dimasak ini kayaknya enak gitu ya. Tapi kata my bojo ini suruh dititipin ke empangnya tetangga. Gak apa-apa lah, tapi biar ini cepat besar gitu, karena dulu juga pernah dititipin ke tetangga, bisa manen ikan itu sampai bobotnya 7 kg. Bayangkan teman-teman, gede kan ya, makanya dari itu sekarang dititip lagi. Nah ini ikan mujair yang tadi dapat itu cuma 1 kan tuh, sama yang kecil ya nggak apa-apa lah, ini buat bocil lumayan. Nah ini Nyong sudah sampai aja di rumah tuh kan, yang dicari ikan tapi kenapa yang dimasak ini pelapa talas. ada aja Evi. Tapi ya gimana lagi, orang ikannya nggak kena ya nggak dapet, jadi yang ada aja dah. Ini juga my bojo yang ngambilin ya, katanya udahlah masak ini aja. Kalau bahasa Jawa mah ini namanya lompong gitu ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya ya mungkin ini pelapa talas gitu ya. Enak banget ini tuh dipasak, mau disantan lagi. Dari kemarin santan lagi, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting enak gitu ya. Anaknya cuma 1 di rumah. Si bocil supaya doyan gitu ya, my bojo juga
seneng gitu ya kalau lompong itu. Tapi ada tapinya juga bagi si bocil mah, kalau lauk yang berkuah-kuah itu paling kuahnya aja yang diarah gitu, yang dia suka. Yang penting nggak pedes gitu. Jadi memang kalau mengolah lauk makan itu memang yang diutamakan itu bocil dulu ya. Yang penting nggak pedes gitu ya pokoknya. Lah, nah ini aku diwarai atau dibelajarin sama Maya Bojo. Katanya kalau ngelupasin kulit si lompong itu begini nih caranya. Mai Bojo emangnya inyong nggak ngerti, aku bilang dalam hati, tapi ya nggak apa-apa lah, emang dibelajarin ya aku mau aja gitu ya. Ya kadar sekedar diwarai atau dibelajarin itu tinggal ndeleng laptop repot. Ya memang kalau ngupasin pelapa si kulit lompong ini memang membutuhkan waktu cukup lama ya teman-teman, karena harus telaten gitu satu persatu, dan si kulit lompongnya itu memang agak susah gitu ya untuk dikelupasinnya, terkadang di tengah-tengah perjalanan itu pedot atau petil atau apa ya, bahasa Indonesianya itu putus di tengah perjalanan. Lah ini si lompongnya mau direbus aja, karena kalau nggak direbus itu gatal teman-teman, jadi harus direbus dulu di air yang umeb, dan tidak lupa dikasih garam supaya apa, nggak tahu lah. Ini ide-ideku aja gitulah, kasih garam supaya apa nggak tahu lah, supaya gatal apa supaya nggak gatal apa supaya gimana lah, nggak tahu lah. Ini udah aja si lompongnya udah lembek gitu ya, cukuplah ditiriskan. Kemudian ini bumbu-bumbunya biasalah, bumbu sederhananya, nggak neko-neko. Kalau orang lain mungkin beda ya bumbunya, kalau inyong mah ya gitu-gitu aja dah. Nah ini dikasih minyak si wajan legendarisnya, stop, jangan kebanyakan sih minyaknya biar nggak terlalu kinyis. Nah ini bumbu-bumbu masaknya atau bumbu kehidupan juga ya, kehidupan apa sih ya, orang nyambung banget lah, bumbu masak ya teman-teman. Bumbu masak yang pakai kunyit itu karena nggak ada cabai merah, dibilang dari kemarin inyong nggak beli cabai merah, jadi pakai kunyit lah. Nah ini definisi untuk bumbunya, biasa dicobeknya harus dikasih air eman-eman. Dicemplungin dia si lompongnya yang tadi sudah direbus ya, jangan lupa diublak-ublak gitu ya supaya menyatu dengan bumbunya. Ini BTW kalau udah dipawon kelihatannya bureng karena nggak ada ringlet ya teman-teman. Dan ini nih dikasih ladaku untuk Mai Bocil supaya doyan ya, jadi nggak pakai cabe gitu, selalu pakai ladaku ya. Ini nggak ketinggalan dengan si penyedap rasanya, memakai Royco ya teman-teman. Kalau udah memakai Royco, inyo nggak perlu memakai micin atau sasa. Nah gitu. Semua bumbu sudah dimasukin termasuk gula putih. Stop, jangan kebanyakan si gula putihnya, takutnya nanti kemanisan seperti kolak. Nah, ini ditambahin garamnya, takutnya kurang garam gitu, tadi udah diulek padahal ya sama bumbu itu. Nah ini inyo memakai kara iya, santannya nggak memakai kelapa, ngambil dari pohon gitu, karena lah males lah kelamaan gitu, kesuwen. Jadi nih tuku iku aja kara yang udah praktis gitu, tinggal curut orang kok sih marut kesuwen genah, kesel coba keburu kawanan keselakan kencot potongnya kruyuk jadinya pakai santan ya, pakai santan kemasan cukup satu aja, yang penting nyemek aja gitu ya, santannya aja nggak perlu banyak lah. Ini penampakannya soal rasa udah dicip rasa tadi ya teman-teman. Nah ini Mai Bojo sudah makan aja sama sambal yang sudah ada ya. Terima kasih teman-teman, videonya sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum.